ini akan melaksanakan panen literasi yang banyak kegiatan untuk hari ini. Apa aja kegiatannya? Ya, Yuk kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akan membacakan puisi. Garuda terbang ke awan, karya Wiranata Praha. Garuda terbang ke awan, hatinya melayang ke bulan. Di atas dia melihat negeri yang indah, berkicau dedaunan, namun akar demi akar dia lalui. Hatinya menangis melihat negeri. Orang-orang menjerit melambaikan tangan, bahan-bahan merintih, ikan kecil mati karena racun. Ibu pertiwi menangis melihat nasib anak daunnya. Garuda terbang ke awan, membawa akar sampai negeri. Kakinya terluka, sayapnya patah karena melawan kesengsaraan. Jaga perkasanya dinodai oleh bangsanya yang selalu ingin berpesta. Sebenarnya rakyat tegah meniti tangga menuju neraka jahanam. Bagimu bangsaku, kan ku obati engkau dengan daun hijau berlapis mata. Ku bagikan engkau rumah benau, ini berdiri teguh Garudaku yang mulia. Bukti nyamanmu akan kusediakan. Selamat pagi teman-teman. Saya akan membacakan cerpen yang berjudul Paroha Nauli, yang memberartikan orang yang berbaik hati. Si gorgan yang manogion anggina mangalap horba tujak palan. Hong, beta mangalap horba tujak palan. Indok si gorga. Hole, kasihan rohani si holang. Among, hubungan si holang mangalap horba dah. Indok si gorga nauli. Marpadati mangamu mula anong. Ajal na horba hutatikon di teori dah. Dipaingatan among na. Diotan si holang masih gorga tujak palan. Kasihan rohana. Bah, godang batu na met-met di dalam. Ditor ditogu si gorga ma angginai. Asa unang tertutup. Di bolus masida ma dalam namar batu-batu na met-met. Alai, di bolu nasida adong musai ma dalam namar bustat. Dang lamaran si holang mandege bustat. Ido ibana ma bustat. Tuson, tuwap ta holang di minna si gorga. Bah, kelas itu tuh ma rohani si holang. Sangon nali habang man ibana diopta abang nai. Saat mana sida na dua tujak palan. Longang masih holang marnida duhut narata na bidani. Etong majapika horboi. Ido si gorga. Ada dua tahu. Ido si holang musai. Jadi ya si bigo.
Bigo, dok tak padati. Mundur jala diam tak si Bigo, dos barhani padati, dah rukuna. Marlida si Bigo, natar latik jala abangna nama saya malam. Di patuduan si Holong mana dua ni Zarina. Anggi, de tanah itu padati. Mangion masih Holong ditagu ni hati Gorga. Di bawah si Gorga mai mardalan horboi. Di permirtang masih Holong, latingkang di padati. Badabu jala tarhundul maribana, lungun marohani si Holong. Di hal si Gorga mah si Holong, tapos sandroana. Gomas tiap Anggi, hundul mau Anggi, maladang boy do pengo sa imbang. Ditambahi si Gorga, bisa do si Gorga mamereng Anggi nai marsiajar pa sa imbangan, tarjonjong na. Tarjolona, buisaon do si Holong, alay, lam leleng lam togu do rohana. Kole, bah, jago do lakam HP Anggi, ido si Gorga. Jolona sila, adang batu-batu na met-met. Dang mabiar be si Gorga, alana, lungatung mawa be si Holong, manjaga sa imbangan na. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun? Mareng deh dapat meniru masinis do nasida. Padalanna mula ni nasida petung masai babu. Saya akan membacakan dongeng Mimpi Buruk Landak Kecil. Di tepi hutan, hiduplah seekor landak kecil yang bernama Lilo. Dia suka bermain di siang hari, tapi saat malam tiba, dia takut. Di suatu malam, dia terbangun dengan wajah pucat. Dia baru saja bermimpi buruk. Aduh, aku bermimpi di kedai serigala besar, katanya gemetar. Bila takut tidur lagi, dia keluar dari sarangnya dan mimpi sendirian. Bulan di langit seakan menatapnya dengan dingin. Datanglah burung hantu bijak yang sedang berkeliling malam. Dia bertanya, kenapa kamu di luar Lilo? Bukankah waktunya kamu tidur? Aku baru saja bermimpi buruk dan aku takut tidur lagi. Jawab Lilo pelan. Burung hantu, mimpi buruk hanyalah bayangan pikiranmu. Dia tidak nyata. Burung hantu memberi nasihat, kalau kamu takut, berdoalah sebelum tidur dan ingat teman-temanmu yang selalu menjagamu. Dia mencoba nasihat itu dan lalu ia menarik napas dalam-dalam. Dia kembali ke sarangnya dan berdoa sebelum tidur dan ingat dan membayangkan bermain ceria bersama teman-temannya di padang rumput. Malam itu ia tidur nyenyak. Ia bermimpi indah bermain kejar-kejaran bersama kupu-kupu berwarna. Sejak saat itu ia tidak takut lagi pada mimpi buruk. Pesan moral: mimpi buruk hanyalah bayangan pikiranmu. Ia tidak nyata. Kalau kamu takut, berdoa sebelum tidur, berpikir positif dan mengingat kebaikan. Hati akan tenang, diri pun lebih nyenyak. Saya membacakan dongeng bahasa kampung bermain jungkat-jungkit. Di suatu desa terkecil, hiduplah dua budak kecil, Ija dan Ipeh namanya. Mereka adalah dua kakak beradik yang dokil. Kerjanya ondak bermain saja. Tiap harinya orang tuh selalu berdua. Tiba-tiba datang hujan lebat dan angin kencang. Runtuhlah pokok peti yang ada di belakang rumah Ija dan Ipeh. Pokok itu pun runtuh pas di atas baret, yang di bawahnya dialiri air dari jamban. Ditengoknya pokok yang runtuh itu, datanglah ide si Ipeh mengajak si Ija bermain. Ija, ayo kita bermain jungkit-jungkit. Sobat, hujan dah berhenti. Ija berkata, jangan Teh, nanti omak meradang kalau kita ketahuan bermain kotor. Oke lah kalau ondak begitu. Let's go. Ija dan Ipeh pun mulai melakukan aksinya. Dijungkitnya pokok poti itu sambil menjahit-jahit. Terus Ija jungkit, terus Ipeh sambil tergolak-golak orang tuh. Asik juga bermain jungkit-jungkit ini. Hahaha. Tiba-tiba ada suara krek, krek, krek. Aduh, Ipeh, kakiku sakit dengan muka nyengir. Ija merasakan sakit. Aduh Ija, kepalaku kono dongkel kaki kau. Sambil megang kepala, mata Ipeh menyipit. Orang itu pun merasa kesakitan sambil tergolak nengok muka orang tuh. Sobat, kono lumpur yang bawa busuk dari jamban. Itulah kisah si Ija dan si Ipeh. Sekian dari saya akan membawakan mantra berbalasan. Pagi hari di Tanah Dewi, mentari bersinar cerah pagi. Maka kami sampaikan untuk acara pagi literasi. Buah mangga, buah jambu, banyak untuk 1000. Anak cepat tujuannya main melulu. Pagi hari langitnya biru, mancing di laut dapat terapung. Boleh saja main melulu asal pendidikan tetap nomor 1. Buah apel, buah pepaya, simpan di waktu mantelnya. Tapi yang budaya, adanya uang tak punya. Hari Minggu rumah ayah, menuju di Jakarta. Buat apa banyak gaya kalau masih minta orang tua. Baju dicuci harus dibilas, mau diinjak unggas. Jadi kabar malas sudah semua tugas. Dan pergi di atas salas, kata ngantuk tapi berpulas. Aku murid tapi pemalas, hati malu dan naik kelas. Burung menari termakan awan, terbang tinggi kata samudra. Kan literasi turun menawar di bumi itu tidak beritra. Bunga melati hari semangka di taman para santri.
untuk anak-anak SMA 2 yang tidak membaca dan menulis adalah prestasi tertinggi. Kami akan membacakan. Aku adalah seorang pejuang. Setiap perjuanganku akan aku korbankan untuk bacamu. Itu adalah panggilanku karena aku adalah penjaga muka diri. Setiap kali aku berdiri di jajaman, kuman bakteri dapat merusak gigi dan gusi. Gigi berlubang dapat aku obati dengan cinta, suatu anugerah bagiku. Tidak ada makna hidup tanpa adanya cinta, karena cinta itu bisa membuat anak-anak ayam yang kupelihara selalu perawat, dan aku beri makan sehingga membuat anak-anak ayamku berianak. Oleh karena itu kita berjuanglah untuk menjual jamu dengan harapan agar kamu bisa mengunyah. Makanan yang kamu makan bisa menyebabkan gigi aku. Selain itu, flek-flek yang menumpuk akan melakukan. Kekasihku, kaulah sumber kehidupanku. Tidak ada kamu tidak terasa indah, karena dengan adanya dirimu, senyumku berbau busuk dan tidak nyaman untuk ayam-ayamku. Jika kandang ayam tidak dibersihkan dari granat dan juga ranjau yang berserakan, kekacauan kecerdasan, mayat-mayat yang menggendong jamu seharian tidak menyerupi aku untuk terus berkeliling dari satu gang ke gang lainnya, meski keringat membasahi lubang pada gigi dan gusi berdarah. Kamu bisa datang seperti itu. Aku akan mengobati gigi kamu dengan alat canggih agar terlihat romantis. Adalah tindakan yang aku lakukan agar saling mencintai dan dicintai. Saling memahami adalah kunci cinta antara aku dengan flu burung yang mewabah. Sangat sesali ayam-ayamku yang terserang flu burung hingga aku terpaksa untuk memotong kepala dari komandanku. Jika ia memerintahkan aku untuk menyerang, tak akan aku lakukan. Jika kepala komandanku minum jamu yang bisa diminum sebelum gigi kamu dicabut, tambah gigi yang berlubang tidak terasa sakit. Semua itu membahayakan hatiku dan hatimu. Tidak menyatu dan tidak bisa terpisah. Hati-hari yang kita lalui bersama sampai kita disembelih secara massal akibat dari flu burung yang menyerang. Kerugian pun tak bisa aku elak. Entah kapan flu burung itu akan menghilang. Tai ayam yang kotor akan aku bersihkan sehingga perjuanganku, hasil jamuku, operasi gigi pascanku, kisah cintaku, hasil telur-telur ayamku berhasil. الصلاة خير من النوم. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Bangun, 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 ayo bangun, 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 ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, 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 bangun. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku?
pun meninggali kura-kura dan siput tersebut. Si kura-kura pun berbicara kepada si siput. Bagaimana ini? Kita kan memang lambat. Si siput pun menjawab, tidak apa-apa. Yang penting kita harus percaya diri. Keesokan harinya, semua hewan berkumpul untuk melihat pertandingan kura-kura dan kelinci. Dengan sigap, si kelinci berlari sangat kencang sehingga kura-kura tertinggal jauh ke belakang. Sama sekali kura-kura, kata kelinci dengan nada ejekan. Si kura-kura pun tidak menghiraukan ejekan si kelinci. Dengan lari yang lambat tapi pasti, si kura-kura berlari dengan saksar. Dalam sekejap, si kelinci sudah mau menjauh dari sini. Dia melihat ke belakang dan tidak ada tanda-tanda si kura-kura. Sudah kuduga si kura-kura itu memang lambat, kata si kelinci. Dia pun tertidur untuk makan dan tertidur di pohon. Dia pun makan sampai dia kekenyangan. Dia pun tertidur di bawah pohon. Tanpa ia sadari, si kura-kura telah melewatinya. Karena serangan dari semua hewan, si kelinci pun terbangun. Ampun, kura-kura itu telah melewatiku. Aku harus cepat ini, kata si kelinci. Dia pun